dalam rangka peluncuran official trailer film Corin. Trailer dan poster ya. Yes, persembahan dari Idean Pictures. Ini adalah film horor kedua dari Idean Pictures setelah film Inang ya. Yang sukses banget Kemarin. kemarin. Yang sekarang pun masih tayang di seluruh Indonesia. Sekarang ada film horor kedua dari Idean Pictures yaitu Corin. Dengan sutradara Ginanti Rona yang ditulis oleh Laila Nur Aziza dan dibintangi oleh Omar Daniel, Ada Zulfa Maharani, Agni Nihak, ada Naima Al-Jufri, Cindy Nirmala, ada Putri Ayudya, dan juga ada Mahardika Yusuf ya, dan juga para pemain lainnya yang hadir juga. hadir juga hari ini, dan teman-teman media yang sudah hadir juga nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya di press conference kita kali ini ya dengan para pemain dan juga para filmmaker yang sudah hadir hari ini. Langsung aja kita panggilkan orang-orang hebat di balik film Corin ya, Pak. Kita pengen tahu nih Corin ini apa sih sebenarnya? Ya, Corin itu Nah, biar mereka menjelaskan. biar dijelaskan oleh para filmmaker, kita akan panggil Pertama, ya. ada siapa? Sutradara dari film Corin Ginanti Rona. Kemudian ada produser Susanti Dewi. Santi, silakan. Selanjutnya kita undang juga penulis dari film Corin ada Laila Nur Aziza. Yeay, bisa di depan dulu ya barengan ya. Instan Utomo, silakan. Di sini dulu kali ya. Oh, Corin. Oh, oke. Ternyata dikosongin tengahnya buat Corin. Iya, sengaja nih. Aduh. Bener nih saya. Jadi inilah produser, sutradara, penulis dan juga dari Idea Media yang akan ngobrol pertama bersama dengan kita dengan teman-teman media. Langsung aja kita akan ngobrol dengan teman-teman media, dimulai dari Mbak Susanti Dewi sebagai produser. Langsung memberikan senjata lagi ya kan kepada teman-teman dan juga penonton di seluruh Indonesia. Setelah Inang yang bahkan sekarang juga masih tayang dan masih banyak yang membahas tentang Inang, kali ini hadir dengan film horor berikutnya itu Corin. Dan tadi juga banyak pertanyaan ya. Betul. Jadi sebenarnya Corin ini gimana? Silakan Mbak Susanti Dewi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media semua. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Muka-muka yang banyak aku familiar ya, karena belum lama ini kita juga berkumpul untuk film Idean Pictures sebelumnya. Terima kasih atas supportnya selalu untuk film Idean Pictures. Dan kali ini sangat spesial, kita berkumpul hari ini untuk launching official poster dan trailer film ketiga Idean Pictures dan film kedua horor Idean Pictures. Kali ini kita menceritakan tentang Corin. Corin itu apa sih? Corin itu adalah jin yang makhluk Tuhan yang mendampingi manusia mulai dari awal manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal, yang mempunyai sebuah tugas. Nah, tugasnya ini menarik. Tugasnya ini dia asik karena tugasnya untuk selalu mengajak manusia untuk melakukan hal-hal negatif. Nah, coba bayangin akan seperti apa filmnya. Wow, oke. Berarti sebelumnya kan kita ketemu bersama dengan teman-teman media itu kan film Inang, berbicara tentang Rabu Wekasan. Kemudian saat ini Corin. Ini saya branding setiap ngomong Corin nih, Mbak Satya. Nah, kenapa dari Idean Pictures mengambil tema-tema yang dekat gitu kayak Rabu Wekasan, dekat dengan masyarakat Indonesia, pun Corin gitu ya. Tadi bilang ada sama kita tuh dari lahir. Kenapa benang merah dekat dengan masyarakat Indonesia jadi menu utama dari Idean Pictures, Mas Santi? Silakan. Oke, thank you. Ini namanya Bias atau Corinnya Bias? Wah, saya juga. Oke, jadi memang Idean Pictures, kami dari Idean Media, kami berkomitmen untuk selalu membuat cerita-cerita yang berkualitas, utamanya tentang cerita yang ada di sekitar kita, tentunya orang Indonesia. Nah, kita sangat sadar bahwa Indonesia itu penuh dengan banyak cerita, kultur maupun juga kepercayaan yang buat kami pembuat film di sini itu tuh aset yang sangat besar dan sangat menarik. Kalau sebelumnya kita di film Inang kita mengangkat sebuah mitos Rabu Wekasan, kali ini kita di horor berikut kami Corin ini kami mengangkat sebuah cerita tentang makhluk Tuhan memang. Jadi memang
nyata adanya di sekitar kita. Wow, jadi masing-masing kita ada korin ya. Siapa yang kesini korinnya doang ya, yang pernah kesini nggak ikut. Baik, terima kasih Mas Santi untuk jawabannya. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman media. Sekarang silakan Ivan. Saya penasaran sama Mbak Ginanti nih. Ya. Mungkin Mbak Ginanti bisa berbagi juga. Ini kan bukan pertama kalinya ya bikin horor ya, udah banyak banget pengalamannya. Apa yang membuat tertarik dengan konsep film Korin dan mau menyutradarai ini, dan apa sih yang sebenarnya seru dari film ini? Ya, yang jawab ya. Jadi cerita Korin ini menarik sekali. Jadi pertama kali saya diajak kerjasama dengan Mbak Santi Dewi di sini untuk mengerjakan film horor dengan Lele. Juga pertama kali saya bekerjasama di dalam film Korin ini. Itu sih yang pertama kali menjadi ketertarikan saya, karena saya harus bukan harus, maksudnya saya sangat senang sekali bisa berkolaborasi dengan dua orang perempuan-perempuan yang berprofesi di industri perfilman dan cukup berpengaruh terhadap industri perfilman itu sendiri gitu. Dan itu, sorry aku nervous banget. Nervous banget ya. Jadi itu pertama kali membuat saya tertarik mengajukan proyek ini, dan kemudian juga temanya menarik sekali karena setiap manusia itu punya sisi gelapnya kan gitu. Jadi itu yang kita coba eksplorasi dalam ceritanya, dan bagaimana kita membuat sebuah treatment horor yang juga belum pernah dieksplor lebih jauh di film-film horor lainnya di Indonesia gitu sih. Yes, itu dia, tepuk tangan dong untuk Mbak Ginanti Rana. Ya, Mbak Lela, kita mau ngobrol berarti dari sisi penulis, sejauh mana nih ngobrol sama Mbak Ginanti Rana dan juga Mbak Santi Dewi untuk penulisan dari film Korin ini. Risetnya mungkin boleh diceritakan ke teman-teman media. Sebenarnya ide Korin tuh udah cukup lama dari Bu Santi dan saya. Jadi kayak kita bersahabat cukup lama. Dari Bu Santi tahu saya dari pertama kali bikin film masih kuliah saat itu sampai sekarang ya kan. Jadi kayak kita sering bertemu bareng lah. Terus kemudian ada 1-2 kali kita ngomongin tentang kita tuh sebenarnya punya pendamping loh di samping kanan kiri kita gitu kan. Terus ada namanya Jin Korin gitu. Gimana ya kalau tiba-tiba si Korin ini menguasai diri kita gitu. Terus itu tuh kayak nempel di otak saya gitu. Dan Pranis nempel di otak saya, dan saya kalau sama cerita bagus nggak bisa move on kan. Sama ide cerita bagus tuh susah move on, kayak kepikiran terus sampai akhirnya ada waktu baik untuk kemudian kita merangkai cerita ini, sama-sama bertemu waktu yang baik. Jadi buat saya itu sudah cukup enak karena udah lama sebenarnya nempelnya itu. Terus begitu ketemu, senang banget begitu Bu Santi bilang kita harus cari sutradara perempuan nih, karena nanti di cerita Korin perempuan di sini bukan cuma sebagai mainan horor kan, sering banget kita kayak menjadikan perempuan mainan horor, ini bukan sama sekali gitu. Jadi kayak isu perempuannya, isu persahabatan perempuannya kental banget. Jadi kayak enak banget buat berkolaborasi dengan dua perempuan hebat di samping saya, ibaratnya kanan kiri selalu mendampingi itu kayak Korin aku. Jadi Korin yang mendampingi untuk merampung cerita kuat banget. Jadi bukan sesuatu yang sulit sebenarnya ketika lagi merangkai cerita itu. Oke, siap. Tepuk tangannya untuk Mbak Lela. Terima kasih Mbak Lela. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Ya, Pak Winston, ini konsisten sih sebenarnya, tadi udah dibahas juga sama Mbak Lele. Ya. Inang juga kuat banget ya membahas perempuannya ya, dan di sini ada asrama putri gitu. Bisa dijelasin nggak sebenarnya IDN itu kayak gimana sih dalam memilih cerita dan kenapa terkait dengan cerita Korin ini? Iya, selamat sore teman-teman semua. Saya Winston. Kita di IDN Media, IDN Pictures selalu berkomitmen untuk mendukung, untuk menghasilkan karya-karya berkualitas untuk industri perfilman dan hiburan tanah air. Dan salah satunya ketika dari tim ada ide untuk mewujudkan menghasilkan karya film Korin, ini kita langsung setuju ya San. Jadi langsung within beberapa menit kita langsung setuju dan kita langsung mikirin next stepnya seperti apa. Kita selalu percaya membuat film itu ya seperti jodoh. Kadang kalau kita tahu, ya tahu. Iya. Jadi atau saya juga nggak tahu apakah waktu saya bilang iya, sinnya yang bilang iya. Itu Korin itu. Tapi kita sangat excited sih dengan film Korin ini. Thank you kepada semua cast dan kru yang kerja keras untuk menghasilkan karya film Korin. Kita harap film Korin dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dapat menghibur,
memberikan entertainment yang baik, dan juga selalu seperti dari Agent Pictures, kita juga menghasilkan karya yang menghasilkan impact dan menceritakan lebih dari film itu sendiri. 1 Desember 2022. Yes, Wah. ini dia 1 Desember 2022. Makin penasaran nanti para filmmakers juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman media. Namun kita udah gak sabar juga nih Van. Yes. Sebentar lagi kita akan lihat official trailernya. Tapi sebelum kita sama-sama lihat official trailernya, kita akan sama-sama lihat official poster dari film Corin yang katanya tanggal 1 Desember 2022. Teman-teman media dan juga tamu undangan yang hadir, inilah dia official poster dari film Corin. Wow, 1 Desember 2022. Kaget saya. Yes, ini dia official poster dari film Corin. Jangan lupa 1 Desember 2022. Silakan teman-teman media yang masih ingin mengabadikan gambarnya untuk official poster. Sangat luar biasa ya Pak nih. Ini mengagetkan. Mengagetkan sama luar biasa. Baik, sebelum kita sama-sama juga melihat official trailernya untuk teman-teman media dan tamu undangan yang hadir, silakan yang teman-teman media masih mengabadikan boleh lihat, perhatikan baik-baik ada clue-clue apa. Oke, ini dia official posternya. Jadi sekali lagi 1 Desember 2022. Makin gak sabar lihat trailernya. Makin gak sabar lihat official trailernya. Namun sebelum sama-sama kita lihat official trailernya, kita akan undang para cast yang sudah hadir di sore hari ini. Langsung aja kita undang bersama dengan kita. Yang pertama, beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Zulfa Maharani, Naima Al-Zufri, Cindy Nirmala, Dea Anissa, Alisa Abidin, dan Mahardika Yusuf. Yes, inilah dia para pemain yang hadir hari ini. Foto dulu boleh yang Dari lain film juga. Corin, silahkan. Para produser, para sutradara Ya. bisa ikut foto bareng yuk. Dengan para pemain. Nanti kita akan ada foto lagi, tapi sekarang kita beri kesempatan untuk foto dulu lagi ya. Oke, silakan. Nanti juga bergabung bersama kita Nini ya. Ya, bersama kita via online dan hadir. Ya, boleh kiri dulu, boleh silakan kiri. Oke, kiri. Kiri boleh. Tengah sekarang boleh tengah. Tengah silakan. Tengah. Baik, tengah. Aman kanan boleh kanan. Siap. Oke, terima kasih. Oh, belum masih ada. Oke, silakan. Ayo puas-puasin, ambil sebanyak-banyaknya. Ambil sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Kami persilakan para pemain dan juga filmmakers untuk duduk di kursi penonton karena ini juga menjadi kita nonton trailer barengan. benar, ini pertama kali juga untuk para pemain menyaksikan official trailer dari film Corin ya. Yes. Dan setelah nonton trailernya akan diputar 2 kali langsung. Setelah nonton trailer kita akan lanjutkan dengan press conference ya. Betul. Siap? Ready? Udah siap teman-teman media? Siap ya? Oke. Dari sana juga aman. Yang di sana sudah siap? Sudah siap? Oke, kita minta matiin lampunya dulu Mas. Matiin dong semuanya dong, biar makin. Oke, sambil lihat kanan kirinya ada Corinnya nggak? Oke, Oh. baik. Untuk teman-teman media dan tamu undangan yang hadir hari ini, inilah dia official trailer film Corin. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Zara, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, gue jaga diri. Ciri bit, tulang bajing, kacapit. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi.
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan korin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Om Dina mau pegang jadi mau Dina pulang hiji bikin rakyat ini. Jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek lapar wanita emang gak bisa dipercaya. Mau Dina mau pegang jadi atma mau Dina buana naiji bikin rakyat tunggal. Kak, kita harus berani lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Zara, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, buat jaga diri. Ciri pulang bajing kacapit. Mempelajari ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan nalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan memanggil dan bertemu dengan korin kalian. Ini ada kiriman air doa dari Abah. Om Dina mau pegang jadi mau Dina buana hiji bikin rakyat ini. Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngomongin kayak kafan yang sama. Umi yang jaga pesantren dan asrama ini. Kalian teh tanggung jawab Umi. Emang ya, cewek lapar wanita emang gak bisa dipercaya. Mau Dina mau pegang jadi atma mau Dina buana naiji bikin rakyat tunggal. Kak, kita harus berani lawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desember 2022 Korin. Wah, intensnya luar biasa. Wah, ya ini pemain baru pertama kali saya. Arul, jangan ya Arul. Jangan pelukan. Kak Arul jangan ikutan ya, kecuali Korinnya ikutan ya. Ada Ahni juga, halo Ahni. Hai Agni. Ini bergabung bersama kita. Silakan para pemain. Boleh duduk sesuai dengan nama-namanya di kursi yang sudah dituliskan. Yes. Ada Agni ini juga yang sudah bergabung bersama kita melalui virtual ya. Nanti juga kita bisa ngobrol sama Agni dan juga teman-teman cast yang lain yang ada di sini. Namun sebelum itu kita tanya dulu dong. Yes. Reaksi trailernya tadi. Reaksinya gimana? Zulfa boleh ya. Zulfa ini baru pertama kali sebagai pemain melihat official trailer dari film Korin. Gimana tadi sebegitu ekspresifnya teman-teman pemain, silakan. Iya, karena kebetulan baru pertama kali tadi nontonnya kayak langsung aku suka banget. Maksudnya aku meskipun aku yang main juga, tapi pas nonton kayak wow, kerja keras gitu semua. Siap. Ini luar biasa ya Pak. Jadi saya kita mau ngobrol sama teman-teman pemain yang udah hadir hari ini. Boleh, ini kan official poster dan juga official trailer udah kita kasih ke teman-teman media. Berarti boleh juga dong kasih tahu ke teman-teman media karakter kalian masing-masing nih berperan sebagai siapa dan gimana. Betul. Itu dia. Silakan dimulai dari Zulfa Maharani. Silakan Zulfa. Halo semuanya, saya Zulfa Maharani. Di film Korin ini saya berperan sebagai Zahra. Zahra itu salah satu
murid di asrama putri yang memiliki trauma dan berusaha untuk mengalahkannya. Oh, wow. Jadi pengen tahu. Iya, saya trauma apa gitu ya. Ini? Oke, namun sebelum ke pemain yang lain, kita ke Agni dulu yang sudah bergabung sama kita. Agni, teman-teman media juga pengen tahu nih, boleh teman-teman media mengarahkan arah kami ke layar. Kalau kamu di sini berperan sebagai siapa dan gimana perannya? Silakan Agni. Halo, selamat sore. Terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya mau minta maaf belum bisa hadir gitu. Dan oke, aku langsung jawab aja ya. Di sini Agni berperan sebagai Yolanda. Yolanda ini adalah pendatang baru. Dia remaja, remaja yang rebel, keras kepala, terus dia juga selalu merasa waspada dan berani gitu. Dan di balik kekerasan kepalanya ini, Yolanda memiliki soft spot gitu, yang ingin merasa diterima di lingkungan barunya dan ingin mempunyai sahabat yang benar-benar tulus sama dia. Yes, itu dari Agni. Oke, selanjutnya ke pemain yang lain berada di belakang, kita boleh dong jelasin satu persatu, karena tadi kalau kita lihat official trailernya kayak, wah nih siapa nih, ya gimana nih, boleh silakan dari Alisa dulu, boleh dijelaskan, silakan. Boleh pinjam mikrofonnya, tadi di mana? Oke, silakan. Ya. Halo, aku Alisa Dudin, aku berperan sebagai Sri. Sri itu sama kayak Zulfa, salah satu murid asrama putri yang dia itu rebel juga dan dia pingin nggak patuh dan pingin memberontak gitu, pemberontak orangnya. Jadi silahkan nonton aja biar tahu kisah. Oke, siap, silakan. Emang silakan. Hai, aku Naima Aljufri, di sini berperan sebagai Gendis. Gendis ini adalah murid asrama putri yang ingin diterima di lingkungan teman-teman baiknya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sini silakan. Halo, selamat sore semuanya. Saya Sini Dermala. Di sini saya berperan sebagai Ica. Ica ini salah satu murid asrama putri juga, sahabatnya Zahra. Ica ini karakternya naif dan dia ini cukup terbutakan oleh cinta. Oh, bucin ya? Yang bucin kamu apa Korin ya? Kalau kita nggak tahu. Aku tanya Korin dulu. Aduh. Pak Arya Yusuf silakan, boleh dijelaskan. Ya halo semuanya, selamat sore. Saya Yusuf Mardika. Di sini saya memerankan karakter Yafi, murid dari asrama putra yang temperamen. Lalu dia juga berpacaran sama Ica. Oh, yang dibucinin ini. Tapi nggak tahu pacarannya kan sama siapa, nggak tahu. Oh, jangan-jangan sama Korin ya selama ini. Oke, takutnya ya. Dea, Anissa silakan. Halo semuanya, selamat sore. Saya Dea Anissa. Di sini saya berperan sebagai Hana. Hana itu istri dari pemimpin asrama putri yang sangat tunduk sama suaminya. Oke, itu dia. Wow, ini menarik kan sampel cast yang hadir hari ini. Kita langsung mau ngobrol sama sutradara bagi nanti Rona. Boleh dong ceritain ke teman-teman media gimana proses pemilihan dari cast ini, seberapa jauh ngobrol sama Bang Sandi dan juga Mbak Nene, silakan. Ya, jadi pada saat proses mendevelop ceritanya, kita juga udah aku sama Mbak Santi udah mulai membayangkan kira-kira siapa yang cocok untuk berperan untuk karakter ini, karakter itu gitu ya. Jadi dan aku juga sangat senang sekali di sini bisa bertemu dan berkolaborasi dengan ensemble cast yang luar biasa, keren-keren banget di sini. Dan kalian mesti lihat bahwa kita mencoba untuk mengeksplorasi sesuatu mengenai kedalaman karakter yang sangat berbeda gitu. Jadi itu sih seru banget. Jadi setiap pendekatan karakternya punya layer yang menurut aku cukup menarik gitu. Oke, siap. Terima kasih. Van, nih kayaknya teman-teman media udah gak sabar juga untuk ngobrol dengan filmmakers dan juga para cast yang hadir hari ini. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya, boleh? Ada di mana? Boleh? Ya. Yang belakang juga boleh ya teman-teman ya. Jadi nanti biar bagian. Ya, Korinnya Bang Harun nih. Perkenalkan saya Korin. Pantes ya. Korin, ya. Di setiap preskon Korin. Satu hal yang menarik ini adalah Gin, kamu kan kemudian akhirnya memakai isu agama gitu ya. Tentu harus ada konsultan dong, konsultan religi yang mendampingi kamu. Karena setiap beberapa pemahaman, apalagi itu NU gitu ya, basis pesantrennya sangat besar.
Tentu Lela tahu banget ya karena dia suka research. Itu kan apakah Lela nanti akan bisa memberi bahasan tentang korin tersebut? Karena pasti ini akan menjadi kontroversial sih. Karena kan kita sukanya itu kan menyebut Rakib dan Atid gitu ya. Tiba-tiba kamu memunculkan korin, Lele. Ya kan, korin itu kan kemudian akhirnya menjadikan kami para orang tua itu, nah hati-hati ya, nanti korinmu datang gitu ya. Nanti pasti akan begitu kasus-kasus hunting gitu ya. Jadi IDN ini kan paling tidak kan akhirnya menjadikan korin ini kan viral besok ya. Bahwa anakku akan punya korin, kamu yang suami Pak Ilsan yang pulang malam punya korin gitu kan. Akhirnya kita sama-sama menyalahkan korin, jadi musuh bersama gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih Kak Gin tentang penasehat apa ya kita sebut ya, sebagai konsultan religi atau apa gitu ya. Dan mungkin tambahan bagi Kak Lele, seperti apa sih kamu kemudian harus mendalami korin ini yang membuat kamu kepincut dengan korin gitu ya? Apakah selama ini kamu merasa gitu ya dengan kondisi korin kamu sukses atau gimana? Thank you, Bos. Siap, terima kasih. Silakan dijawab boleh Mbak Santi atau Mbak Kinanti Rona. Saya akan jawab aku. Ya, jadi dari awal proses pembuatan korin ini kita sudah melakukan research juga, dan memang ada Pak Ustadz ya yang memang ya kebetulan bapaknya Lele sendiri sebagai penulis di sini gitu. Jadi memang secara langsung sih kita memang memastikan bahwa semua muatan-muatan religi yang kita angkat di sini memang sudah sesuai seperti itu. Dan memang di sini kita ingin mengeksplorasi di di manusianya sih, di sisi gelapnya manusianya gitu, bahwa kita harapannya memang ingin menciptakan sebuah film dengan treatment baru yang memunculkan sosok korin memang sebagai sesuatu yang nantinya juga bisa diterima sebagai bentuk hiburan yang baru sih. Siap, terima kasih Mbak Kinanti Rona. Boleh Mbak Santi ditambahkan untuk jawaban dari Mbak Kinanti Rona, silakan. Ya, thank you korinnya Arul. Jadi tadi mungkin melanjutkan apa yang Lele bilang ya. Jadi sebenarnya cerita korin ini sudah mengendap di kepala kita lumayan lama ya Le ya. Bertahun-tahun gitu, dan Lele juga datang dari keluarga yang sangat dekat dengan ya bapaknya Ustadz lah. Nggak usah nyebut-nyebut sama bapak ya. Tapi kita selalu berkonsultasi dalam membuat cerita ini dalam ranah yang cukup. Karena sebenarnya ini kita membuat bukan film spesifik religi atau apa gitu. Kita mau bikin film tentang manusia-manusia yang ada di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya ini cerita kita mau mengedepankan bagaimana anak-anak muda yang kebetulan mereka ada di Asrama Putri, dan kita semua tentunya sebelum kita bisa duduk hari ini di kesempatan ini, kita dulu juga pastinya akan melewati bangku sekolah dan lain sebagainya. Jadi ini cerita tentang pertemanan yang kita dapatkan di masa bangku sekolah, di mana ada ups and downs dan banyak kebetulan di cerita ini ada misteri-misteri yang para anak-anak ini harus mereka bersatu dan membongkarnya, misteri kejahatan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Santi Dewi. Mbak Lele boleh mungkin ditambahkan, silahkan untuk pertanyaan berikutnya tadi. Ya, terkait itu iya sih, gak banyak orang tahu kalau saya ini penulis horor yang bapaknya Ustadz ya. Jadi saya kalau misalnya ada adegan orang kesurupan, saya nanya mau Abi tuh, ini doanya apa yang paling manjur ya? Nah, begitu kemarin tuh sudah dekat sama percakapan itu, dia tidak bisa disamakan dengan Rakib Atid karena itu malaikat sama jin, jelas beda. Dia di Al-Quran jelas beda, dan itu perdebatannya panjang. Tapi yang kita sebutkan di sini bukan hal itu sih. Maksudnya ini cerita tentang bahwa manusia mau punya korin atau nggak punya korin, dan apalagi kita punya korin, manusia itu punya sisi gelap sama sisi baik. Nah, yang kemudian kita terjemahkan itu menjadi hal yang sering dibahas di berbagai jurnal, ngomongin tentang jin korin, bahwa jin korin itu kemudian
menjadikan manusia punya sisi gelapnya. Padahal kita tanpa jin juga kita punya sisi gelap kan? Yes. Nah, jadi kayak dan ini adalah pertemanan, persahabatan, bagaimana melalui banyak sisi gelap yang menyeramkan itu. Dan kemudian mereka berada dalam situasi yang cukup menyeramkan. Situasi yang menyeramkan bisa banyak hal, bisa karena setan, bisa karena manusia, bisa karena nafsu dan macam-macam. Nah, jadi nonton Korean kalau penasaran. Yes, itu dia. Terima kasih, boleh tepuk tangan dong. Jadi gimana serunya nanti para Casey ini sebagai sahabat, persahabatan, pertemanan menghadapi ups and down-nya hidup, sisi gelap dan juga sisi terang hidup akan ada di Korean ini. Kamu Korean aku, sisi gelap dan lain-lainnya. Oke, kita ke Agni dulu yang sudah bergabung bersama kita melalui virtual. Agni pengen ceritain dong ke teman-teman media yang ada di sini, gimana serunya, menyenangkannya proses buatan Korean kamu. Terima kasih pertanyaannya. Untuk yang pertama aku jawab kenapa aku milih di project yang luar biasa ini ya. Yang pertama dikerjainnya banyaknya sama saudara-saudara perempuan gitu ya. Dari sutradaranya sendiri ada Kak Gita, terus penulisnya Mbak Lele dan juga produsernya Mbak Santi gitu. Aku pengen banget di project, aku pengen banget bisa didirect langsung sama sutradara perempuan yang benar-benar talented ini Mbak Gita. Udah lama banget pengen banget ada di satu film bareng Kak Gita gitu dan ya alhamdulillah akhirnya kita berjodoh dan ini juga kolaborasi pertama aku bareng IDN. Senang banget sih tapi juga deg-degan gitu. Terus dari skripnya sendiri ya di sini aku jelas memainkan karakter yang beda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Terus juga horornya sangat kuat, tapi ceritanya juga bagus gitu. Horor yang kuat tapi dibalut dengan cerita persahabatan yang sangat mengharukan seperti itu. Terus serunya sendiri syuting bareng anak-anak ini ya mungkin karena kita seumuran gitu, jadi kita nyambung gitu. Terus juga ada icebreakernya, ada Naima yang selalu menghibur di lokasi ya, walaupun syutingnya bisa dibilang banyak menguras emosi, tenaga gitu, tapi karena ada teman-teman yang selalu ngelucu ini kayak Naima gitu yang energinya nggak pernah habis, jadi semangat lagi. Terus juga teman-teman yang lain juga selalu menguatkan dan kita anaknya main banget, jadi nggak setelah selesai syuting selesai gitu udah selesai aja gitu, tapi kita masih tetap main, masih tetap rame di grup dan selalu ketemu terus gitu sih, selalu tanya kabar. Terima kasih Agni nih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, kita ke Zulfa dulu ya. Zulfa, kita pengen tahu juga kamu karakternya sebagai Zahra di sini sejauh mana kamu membedah gitu ya, masuk ke dalamnya, mempersiapkan diri untuk film atau tadi kita lihat trailernya kan intens banget tuh karakter kamu di sini. Boleh ceritain ke teman-teman media Zulfa? Ya kebetulan memang Zahra ini karakter yang beda dari sebelum-sebelumnya yang pernah aku mainin. Persiapannya lumayan panjang, untungnya juga Mbak Gita, Mbak Santi itu memberikan aku banyak waktu dan ruang untuk bisa explore kayak menjadi gimana sih rasanya menjadi murid asrama perempuan. Mungkin sebelumnya aku nggak pernah ada experience itu sebelumnya, dan juga memperdalam agama karena kebetulan Zahra ini memang orang yang sangat taat dengan agama gitu. Ya kurang lebih kayak gitu, sama mungkin lebih memperdalam ensemble cast-nya aja sih, karena di film ini kan mengusung persahabatan juga. Jadi gimana aku bisa benar-benar akhirnya berteman baik dengan mereka semua gitu pada akhirnya. Oke, itu dia Zulfa Maharani, tepuk tangan dong untuk Zulfa, terima kasih. Teman-teman media silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, atau setelah ini mau langsung doorstop boleh juga ya, setelah ini ya teman-teman media. Tapi kita ke sini dulu mungkin di belakang, mewakili teman-teman yang ada di belakang nih. Kalau kamu sendiri gimana proses perjalanan syutingnya, semenyenangkan apa proses syutingnya bersama dengan teman-teman di Korea ini? Sebenarnya proses menyenangkannya itu bukan dari syuting aja, tapi dari persiapannya. Itu persiapannya seru banget. Serunya mengandung arti nih ya. Karena banyak banget yang kita dapetin, contohnya mungkin beberapa dari kita atau mungkin hampir semua dari kita bahkan baru tahu Korean itu apa, itu ketika kita masuk project ini. Jadi kayak informasi baru, terus kita
Kita juga belajar dulu tentang Korin itu apa bahkan sebelum kita masuk ke skrip. Sebentar. Ya, oke. Jangan ganggu dulu ya Pak Korin, tolong. Nih Korin, silakan lanjutkan sini. Kemudian untuk karena persiapannya cukup lama dan kita cukup puas dengan persiapannya ya. Karena lumayan matang. Dan untuk aku sendiri sih karena di sini aku banyak harus fisiknya harus lumayan kuras ya di sini ya. Jadi aku persiapan fisiknya lumayan, si Naima juga kebetulan Ica aku harus agak menurunkan berat badan, sedangkan Naima gendis harus naikin berat badan. Itu proses yang menyenangkan. Dan selama syuting pun juga, aku berasa banget persahabatannya. Karena sebenarnya kita belum pernah kenal sebelumnya. Khususnya aku sama Zulfa sama Naima gitu, kita belum pernah kenal sebelumnya dan rasa persahabatan itu sudah sangat terasa sih. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk sini. Terima kasih. Berarti mungkin kayak Mbak Santi Dewi dan juga Mbak Gina Kirwana sebagai penutup terakhir ke teman-teman media, ini boleh lagi berikan pesan ke teman-teman. Ini bisa relate sejauh mana dengan teman-teman, khususnya teman-teman remaja-remaja putri nih, karena kan persahabatannya sangat kuat di sini. Itu pesan yang disampaikan apa aja nih? Silahkan mungkin dari Mbak Gina Kirwana. Mbak Santi dulu boleh, silahkan. Oke, jadi teman-teman kita semua sudah tahu bahwa film Korin akan tayang sebentar lagi, tanggal 1 Desember. Film ini memang didesain untuk menjadi sebuah film dengan pengalaman sinematik yang sangat seru, film yang sangat cocok untuk ditonton oleh anak-anak muda. Nggak sendiri, karena kalau sendiri kurang seru ya. Jadi harus rame-rame ini karena cerita tentang perjalanan murid asrama putri kelas 3, bagaimana mereka menjalani tahun terakhir mereka di sekolah. Itu. Siap, terima kasih Mbak Gina Kirwana. Mungkin terakhir buat teman-teman media. Ya, jadi film Korin ini patut untuk disaksikan sebagai penutup akhir tahun film horor. Patut untuk ditunggu karena film Korin ini punya cerita yang sangat menarik tentang perjalanan 4 orang para murid-murid di sebuah asrama putri yang mengalami sebuah kejadian teror yang pastinya sangat seru untuk nantinya diikuti dan 1 Desember tahun ini. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi, boleh teman-teman boleh berdiri para pemain, sutradara, produser, penulis. Yes, kita akan berfoto bersama dulu dengan para pemain dengan background official poster ya. Nanti baru kita akan bergeser ke Agni. Silakan teman-teman media boleh diabadikan berfoto bersama, boleh mundur lagi 2 langkah. Oke, siap, terima kasih. Boleh kita nengok ke sebelah kiri dulu, kiri. Ya silakan sebelah kiri boleh. Boleh sebelah kiri, silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri boleh. Oke, tengah sekarang, boleh tengah bawah dulu, tengah bawah. Boleh silakan tengah bawah. Siap, tengah bawah cukup, tengah atas ada juga, silakan tengah atas. Ya, silakan teman-teman di tengah atas. Oke. Siap, kita ke kanan sekarang, sebelah kanan boleh. Silakan ke teman-teman di sebelah kanan. Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini. Juga kita minta berfoto barengan sama Mini juga berada di layar. Jadi boleh teman-teman cash, yes. Boleh teman-teman media juga boleh diabadikan. Agni boleh berpose ya. Ya silakan. Agni silakan berpose. Berpose gimana tuh? Oke, siap, silakan. Ya silakan di dekati aja boleh teman-teman media. Setelah ini kita berikan kesempatan untuk doorstop ya, berada di luar studio ini, berada di lobi Executive Epicentrum ya Van. Ya, Pak Keslu. Siap, terima kasih. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk para pemain, penulis dan juga produser dari film 1 Desember 2022. Kami persilakan para pemain, sutradara, kemudian penulis dan juga Pak Winston boleh menuju ke lobi dari Executive Epicentrum. Teman-teman media, kita ketemu di lobi Executive Epicentrum untuk doorstop interview. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa 1 Desember 2022 film Korin.